Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang akan sedikit membahas mengenai respon imun pada transplantasi. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Iradian Melawati dengan NPM 44, kemudian ada Nabita Mesya Khairani dengan NPM 26, dan ada Anissa Mutiara Hafsari dengan NPM 84. Baik, langsung saja kita masuk pada materi pada pagi hari ini. Yang pertama ada definisi dari transplantasi. Apa sih yang disebut dengan transplantasi itu? Nah, di sini transplantasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu to transplant, yang berarti to move from one place to another, yang artinya berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata transplantasi itu memiliki arti pemindahan jaringan tubuh dari suatu tempat ke tempat lain dan atau disebut dengan pencangkokan. Sedangkan menurut WHO, transplantasi ini merupakan pemindahan sel, jaringan, ataupun organ manusia dari donor ke penerima dengan tujuan mengembalikan fungsi dalam tubuh. Selanjutnya kita masuk pada jenis-jenis transplantasi. Nah, untuk jenis transplantasi ini dibagi menjadi dua sudut pandang. Yang pertama dari segi pendonor dan yang kedua dari segi resepien. Dari segi pendonor ini dibagi menjadi dua, yaitu transplantasi dengan donor hidup atau living donor dan transplantasi dengan donor mati atau jenazah yang disebut dengan kadaver. Living donor ini merupakan tindakan pemindahan organ tubuh manusia kepada seseorang atau dirinya sendiri yang dimungkinkan seseorang pendonor masih dapat bertahan hidup dengan ketidaksempurnaan organ tubuhnya akibat sebagian telah ditransfusikan. Nah, di sini ada beberapa organ yang memungkinkan untuk didonorkan. Di antaranya ada ginjal, hati, paru-paru, pankreas, bagian dari usus, jantung, dan juga jaringan. Kemudian yang kedua, transplantasi dengan donor mati. Nah, transplantasi ini merupakan suatu tindakan pemindahan satu ataupun beberapa organ tubuh manusia yang telah meninggal dunia atau mati kepada seseorang yang masih hidup. Untuk yang didonorkan ini bisa berupa organ ataupun jaringan. Untuk organ diantaranya ada mata, ginjal, paru-paru, jantung, hati, dan pankreas. Dan untuk jaringan ada tulang, katup jantung, serta bisa jadi menggunakan kulit. Yang kedua adalah jenis-jenis transplantasi dari segi resepien. Nah, dari segi resepien ini transplantasi dibagi menjadi 6. Yang pertama ada autograf, yang kedua adalah isograf, yang ketiga allograf, yang keempat xenograf, yang kelima adalah transplantasi domino, dan yang terakhir adalah transplantasi split. Yang pertama adalah autograf. Nah, autograf ini merupakan pemindahan suatu jaringan atau organ ke tempat lain dalam tubuh orang atau pasien itu sendiri. Nah, transplantasi ini biasanya dilakukan pada jaringan yang dapat beregenerasi kembali atau pada jaringan yang berlebih. Untuk contoh dari autograf ini adalah transplantasi kulit. Misalnya, pada operasi kulit wajah akibat luka bakar, maka akan diambilkan bagian kulit dari anggota tubuh lainnya seperti punggung, pantat, dan atau paha. Jenis transplantasi dari segi resepien yang kedua yaitu ada isograf. Nah, isograf atau xenograft merupakan prosedur transplantasi yang dilakukan antara dua orang yang secara genetik identik. Nah, transplantasi model ini juga selalu berhasil, kecuali jika ada permasalahan teknis selama operasi. Nah, untuk contoh isograf ini adalah transplantasi ginjal. Yang ketiga ada allograf. Nah, allograf ini adalah transplantasi atau pemindahan suatu jaringan atau organ dari tubuh seseorang ke tubuh orang lain yang sama spesiesnya. Nah, contohnya itu antara manusia dengan manusia lain.
Nah, untuk transplantasi alograf yang sering terjadi dan tingkat keberhasilannya tinggi, contohnya ada transplantasi ginjal serta kornea mata. Kemudian jenis transplantasi dari segi resepien yang keempat ada xenograf. Nah, xenograf ini merupakan pemindahan jaringan atau organ dari satu tubuh ke tubuh yang lainnya, namun tidak sama spesiesnya. Nah, misalnya saja antara spesies manusia dengan binatang. Nah, untuk contoh xenograf ini ada pencangkokan hati manusia dengan hati babon meskipun tingkat keberhasilannya masih kecil. Nah, transplantasi xenograf yang cukup umum dan sukses adalah transplantasi katup jantung babi. Dan yang kelima ada transplantasi domino. Nah, transplantasi domino ini merupakan memindahkan jaringan atau organ tubuh kepada orang lain dan yang menerima organ atau jaringan tubuh tersebut juga mendonorkan organ tubuhnya. Nah, misalnya saja pendonor memberikan organ jantung dan parunya kepada penerima donor dan penerima donor tersebut memberikan jantungnya pada penerima donor lain. Biasanya dilakukan pada penderita cystic fibrosis. Jenis transplantasi dari segi resepien yang keenam atau yang terakhir ini adalah transplantasi split. Transplantasi split adalah pemindahan organ tubuh yang khususnya adalah organ hati, di mana organ hati ini bisa dibagikan kepada dua resepien. Dua resepien tersebut untuk dewasa dan anak-anak. Akan tetapi, transplantasi ini tidak dipilih karena transplantasi keseluruhan organ lebih baik. Menurut Newman Swasti tahun 1994, dari sudut penerima transplantasi dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada autotransplantasi, yang kedua ada homotransplantasi, yang ketiga ada heterotransplantasi. Nah, untuk yang pertama, autotransplantasi ini merupakan pemindahan suatu jaringan atau organ ke tempat lain dari tubuh orang itu sendiri. Nah, yang kedua ada homotransplantasi ini merupakan pemindahan suatu organ atau jaringan dari tubuh orang satu ke tubuh orang lainnya. Kemudian ada heterotransplantasi, yaitu pemindahan suatu jaringan atau organ dari suatu spesies ke tubuh spesies lainnya. Dalam dunia kedokteran, transplantasi dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama ada transplantasi autologus, yang kedua ada transplantasi homologus, serta yang ketiga ada transplantasi heterologus. Yang pertama ada transplantasi autologus. Transplantasi autologus ini merupakan pemindahan organ tubuh dari satu bagian tubuh ke bagian tubuh lainnya pada orang yang sama. Kemudian yang kedua ada transplantasi homologus, yaitu pemindahan organ tubuh dari satu orang kepada orang lain, serta yang ketiga ada transplantasi heterologus, yaitu pemindahan organ dari spesies yang berbeda. Yang selanjutnya yaitu respon imun pada proses transplantasi. Reaksi penolakan terhadap organ donor masih merupakan salah satu penyebab utama kematian pasca transplantasi jantung. Reaksi penolakan diklasifikasikan menjadi hyperacute rejection, acute cellular rejection atau ACR, dan antibody mediated rejection atau AMR. Yang pertama yaitu hyperacute rejection, dimediasi oleh antibody performed terhadap allograft di tubuh resipien. Manifestasi reaksi penolakan hiperakut adalah kegagalan graft berat dalam beberapa menit hingga beberapa jam pertama pasca transplantasi. Yang kedua yaitu acute cellular rejection atau ACR, terjadi akibat T-cell mediated response dengan infiltrasi makrofag dan limfosit yang dapat mengakibatkan nekrosis miosit. Dan yang terakhir yaitu antibody mediated rejection atau AMR, muncul ketika antibody resipien menyerang antigen HLA donor pada endotel allograft, memicu kaskade komplement yang mengakibatkan kerusakan jaringan via jalur inflamasi. Proses transplantasi memerlukan perhatian khusus karena adanya respon imun pada donor maupun resipien terhadap molekul-molekul pada jaringan transplant yang akan dikenali oleh respon imun dari resipien. Yang pertama, jika transplantasinya berupa allograft, maka molekul ini disebut dengan alloantigen. Jika transplantasinya berupa xenograft, maka molekulnya disebut dengan xenoantigen. Sebaliknya,
terdapat sistem imun yang pada resipien yang mengenali aloantigen atau senoantigen yang disebut dengan aloreaktif jika proses transplantasinya berupa allograft, dan senoreaktif jika proses transplantasinya berupa xenograft. Gambar di samping merupakan proses penolakan jaringan transplant yang merupakan bagian dari respon imun. Tikus galur A yaitu pendonor, sedangkan tikus galur B merupakan resipien. Pada hari ketiga hingga hari ketujuh, reaksi penolakan jaringan transplant belum terjadi. Pada hari ke-10 hingga 14, mulai nampak reaksi penolakan atau rejection pada tikus galur B. Dan tikus galur B yang sama kemudian ditransplantasikan lagi dengan jaringan kulit dari tikus galur A. Karena pernah mengalami transplantasi yang sama, maka terjadi reaksi lebih cepat, yaitu pada hari ketiga hingga hari ke-7. Percobaan dilanjutkan dengan menggunakan tikus galur B yang baru dan diberi limfosit dari tikus galur B yang mengalami reaksi penolakan sebelumnya. Tikus ini kemudian mengalami transplantasi jaringan kulit dari tikus galur A. Ternyata, proses penolakan transplantasi terjadi waktunya sama dengan tikus galur B yang mengalami reaksi penolakan kedua, yaitu 3-7 hari. Hal ini membuktikan bahwa respon imun merupakan komponen yang bertanggung jawab dalam reaksi penolakan jaringan transplant. Gambar ini merupakan percobaan pada berbagai galur tikus dan proses transplantasi kulit yang membuktikan bahwa terdapat gen-gen yang dapat diturunkan dari kedua orang tua dan berperan dalam proses penolakan jaringan transplant. Tikus galur A dengan MHCA mendonorkan kulitnya pada tikus dengan galur yang sama. Ternyata tidak terjadi penolakan. Ketika dilanjutkan transplantasi jaringan kulit dari tikus galur B dengan MHCB ke tikus galur A, ternyata terjadi penolakan. Ketika hal yang sama diberikan pada tikus hasil perkawinan antara tikus galur A dan galur B dengan MHCA atau B, pada kejadian ini, pada tikus galur A dengan B terjadi gen-gen MHC yang diturunkan kepada orang tua, yaitu galur A dan galur B. Sehingga ketika dipaparkan dengan jaringan transplant yang memiliki MHCB, maka respon imun tikus galur A XB mengenalinya sebagai protein sendiri atau self-protein, sehingga tidak mengalami penolakan. Namun, hal berbeda ketika pendonor berupa tikus galur A XB yang mendonorkan jaringan kulitnya pada tikus galur A. Di sini, respon imun tikus galur A mengenali MHCA atau B dari tikus galur A XB sebagai protein yang asing, sehingga terjadi reaksi penolakan. Dari percobaan ini dapat dibuktikan bahwa gen-gen yang berperan dalam respon imun merupakan gen-gen yang diturunkan dari kedua orang tua dan dapat mengenali molekul MHC dari pendonor. Dari beberapa penelitian tersebut, diketahui bahwa aloreaksi atau senoreaksi akan banyak bereaksi dengan molekul MHC dari jaringan transplant. Komponen respon imun yang mengenali MHC adalah antibodi dan sel limfosit T. Pengenalan aloantigen oleh aloreaksi bisa terjadi secara langsung atau direct maupun tidak langsung atau indirect. Pada cara ini, sel limfosit T dari resipien dapat secara langsung mengenali molekul MHC donor yang terdapat pada sel-sel APC jaringan transplant. Sebaliknya, pengenalan MHC ini bisa juga terjadi karena secara tidak langsung. Pada proses ini, molekul MHC pada jaringan transplant dikenali oleh sel-sel APC dari resipien. Kemudian, molekul ini diproses dan kemudian dipresentasikan oleh sel limfosit T. Yang selanjutnya yaitu Mixed Lymphocyte Reaction atau MLR. Untuk menghindari proses penolakan pada transplantasi, maka sebelum dilakukan transplantasi perlu dilakukan uji Mixed Lymphocyte Reaction yang dilakukan secara in vitro di laboratorium untuk mengetahui apakah ada kemungkinan terjadi reaksi penolakan. Pada uji ini, sel-sel APC dari pendonor yang memiliki MHC pada permukaan selnya akan direaksikan dengan sel-sel limfosit dari resipien. Jika terjadi perbanyakan sel limfosit T, maka hal ini berarti sel teraktivasi dan bereaksi terhadap molekul MHC yang ada di sel-sel APC. Tingkatan proses penolakan terhadap jaringan transplant pada resipien dibagi menjadi 3, yaitu hiperakut, akut, dan kronis. Pertama adalah penolakan hiperakut. Pada proses penolakan hiperakut ini terjadi pembekuan darah, tepatnya pada pembuluh darah jaringan transplant,
yang terjadi dalam hitungan menit sampai jam setelah transplantasi berlangsung. Untuk penyebabnya yaitu dikarenakan adanya pengenalan alloantigen yang terdapat pada sel-sel endotel transplant oleh antibodi resepien, sehingga mengakibatkan adanya kerusakan pada jaringan atau organ transplant, sehingga jaringan atau organ transplant tersebut harus diangkat dari tubuh resepien. Yang kedua adalah penolakan akut. Nah, pada penolakan akut ini terjadi kerusakan jaringan transplant, tepatnya pada minggu-minggu pertama transplantasi. Hal ini disebabkan karena adanya pengenalan alloantigen oleh sel-sel limfosit T. Setelah adanya pengenalan itu, sel-sel limfosit akan teraktivasi kemudian mengeluarkan sitokin sehingga bisa menarik sel-sel fagosit ke jaringan transplant. Untuk mekanismenya seperti gambar di samping. Kemudian dari hal ini akibatnya adalah menyebabkan kerusakan dan peradangan pada jaringan transplant, sehingga jaringan atau organ transplant tersebut harus segera diangkat. Yang terakhir adalah penolakan kronis. Pada mekanisme penolakan kronis ini terjadi pembentukan jaringan otot polos baru, tepatnya di sekeliling pembuluh darah transplant. Sehingga hal ini menyebabkan adanya penyempitan saluran pembuluh darah, di mana jaringan atau organ transplant tersebut dapat mengalami kerusakan dan harus segera diangkat. Untuk proses penolakan kronis ini terjadi setelah bertahun-tahun proses transplantasi dilakukan. Pembentukan jaringan otot-otot polos disebabkan oleh adanya faktor-faktor pertumbuhan yang distimulasi oleh IFN dan TNF yang diproduksi oleh sel limfosit T. Nah, di samping ini ada proses dari penolakan kronis, di mana dapat terbentuk jaringan polos baru yang mempersempit saluran pembuluh darah jaringan transplant. Kemudian ada graft versus host disease, yaitu suatu penyakit dari bentuk penolakan tubuh terhadap jaringan transplant baru, di mana penyakit ini dapat muncul pada berbagai bentuk transplantasi, seperti transplantasi jaringan, organ, maupun transplantasi sumsum tulang. Penyakit ini terbagi menjadi dua, yaitu penyakit akut dan kronis, di mana pada penyakit akut terjadi kematian sel-sel epitel pada kulit, hati, beserta saluran pencernaan atau gastrointestinal. Hal ini mengakibatkan adanya ruam pada kulit, diare, pendarahan pada saluran pencernaan. Nah, sedangkan pada penyakit kronis terjadi fibrosis atau atrofi pada organ. Hal ini menimbulkan kerusakan pada organ paru-paru, kram otot, artritis, dan lain-lain. Ini ada sebuah quotes dari Carl Sagan, yaitu kemajuan di bidang kedokteran dan pertanian telah menyelamatkan lebih banyak nyawa daripada yang hilang dalam semua perang dalam sejarah. Nah, cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.